Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kali ini kita akan membahas ya untuk part ketiga. Kita akan bahas ya soal nomor 21 sampai dengan 35 insyaallah. Lanjut saja ya. Ini kita bahas latihan ujian sekolah atau PSAJ untuk kimia kelas 12. Diberikan 4 zat berikut. Zat yang apabila dicampur menghasilkan koloid emulsi. Emulsi itu apa, Dek? Kalau emulsi itu artinya fase terdispersinya cair dalam pendispersinya adalah cair. Cair dalam cair itu disebut emulsi. Oke ya, lanjut saja ya. Poin A, 1 dan 2. Apakah garam dan oksigen itu termasuk emulsi? Tidak ya, garam itu kan padatan, oksigen itu gas. Oke, lanjut. 1 dan 3, garam dengan air itu tidak ya, garam ini padat, mintanya cair dalam cair. 2 dan 3, oksigen dan air tidak ya, ini gas dalam cair. 2 dan 4 yaitu oksigen dan susu, tidak juga ya. 3 dan 4 ya, air dan susu, betul. Ini adalah emulsi, cair dalam cair. Susu di sini maksudnya tuh susu seperti bukan susu bubuk ya, ini cair dalam cair. Untuk lebih lanjutnya belajar di rumah ya, nanti ada yang fase terdispersi dan ada fase pendispersi. Lalu kita akan namakan ya. Di sini adalah namanya. Yang pertama itu jika fase terdispersinya gas, cair, padat ya. Di sini ada cair, padat, di sini gas, cair, padat, lalu ada gas, cair, padat. Kalau gas dalam cair itu namanya adalah yang depannya gas itu disebut busa ya atau buih. Nah, kalau gas di dalam padat itu namanya busa padat, begitu guys. Selanjutnya jika cair dalam gas ya, jika belakangnya gas itu namanya aerosol. Maka cair dalam gas itu disebut aerosol. Nah, kalau depannya cair namanya emulsi ya, cair dalam cair itu dikatakan emulsi. Kalau misalkan cair dalam padat maka dikatakan emulsi padat. Selanjutnya, kalau depannya padat itu dikatakan sol, tapi kalau belakangnya gas itu tetap aerosol ya. Cuman saya tambah dengan aerosol padat. Pelajari lagi ya tentang koloid. Selanjutnya, kalau misalkan padat dalam cair itu dikatakan sol, kalau padat dalam padat itu sol padat. Pelajari kembali ya Dik contoh-contohnya ya. Ya, kita lanjut saja ya ke soal nomor 22. Diagram PT berikut manakah yang menunjukkan garis beku pelarut? Kalau yang di dalam ini punyanya pelarut ya, sedangkan yang di luar seperti ini punyanya larutan. Yang namanya garis beku, maka di sini ya, ini namanya garis beku, di sini adalah garis didih. Garis membeku itu adalah cair jadi padat. Nah, punyanya pelarut itu yang di dalam ya, maka garis bekunya itu adalah LR. Ini garis beku pelarutnya. Oke ya. Jawabannya itu adalah D. Kalau MS apa Mbak? MS mana sih? Oh, MS ini penurunan tekanan ya. MN ini adalah kenaikan titik didih atau delta TB. Ini MN. Oke, lanjut. Kalau KL mana? KL ini adalah delta TF. Penurunan titik beku ya. Ini adalah delta TF. Selanjutnya ada apa? Kaki. Kaki ini adalah garis bekunya larutan. Ya, lanjut kita masuk ke soal nomor 23. Tekanan uap larutan paling kecil terdapat pada wadah. Tekanan uap larutan itu adalah P. Apa rumusnya P? P itu rumusnya P0 dikali dengan XT. Kalau delta P, P0 kalikan XT. Nah, P0 nya kita abaikan saja ya. Ini P0 nya kita abaikan. Maka jika mencari tekanan uap larutan yang paling kecil, maka adik carilah XP, ini kita abaikan ya, carilah XP yang paling kecil juga. Oke. Nah, apa sih rumusnya XP? Rumusnya XP itu adalah mol pelarut dibagi dengan mol total, yaitu pelarut ditambah dengan terlarut.
Nah, sekarang kita akan mencari XP-nya masing-masing ya. Untuk yang tabung ke-1, pelarutnya itu lambangnya adalah lingkaran penuh ya. Lingkaran penuhnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 6 per totalnya 7, 8, 9, 10, 11. 6 per 11. Selanjutnya XP pada tabung kedua. Kita hitung ya, pelarutnya itu yang lingkaran penuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini 10 per 11. Selanjutnya XP yang tabung ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 per 11. Selanjutnya XP pada tabung keempat itu adalah ini 4, 5, 6, 7 ya. 7 per 11. Dan yang terakhir pada tabung kelima, pelarutnya itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 per 11. Nah, ditanya kalau mencari tekanan uap pelarutan yang paling kecil, adik carilah XP yang kecil juga. Yang paling kecil yang mana, dek? Yang paling kecil adalah tabung ke-1, 6 per 11. Jawabannya adalah A. Next, kita masuk ke soal nomor 24. Jika reaksi di atas disetarakan, ini masuk ke redoks ya, pada suasana asam, tentukan koefisien A, B, dan C. Oke ya, Dek ya. Di sini ada Zn ditambah dengan NO3- menghasilkan Zn2+ ditambah dengan NH4+, suasana asam. Nah, langkah pertama kita menentukan perubahan biloks. Di sini Zn unsur bebas, maka biloksnya 0 menjadi Zn2+ itu adalah plus 2. 0 kedua maka biloksnya naik 2 ya. Oke. Selanjutnya kita N, unsur N itu akan mengalami perubahan bilok ke N juga. Di sini HO itu golongan 6 ya, maka muatannya min 2. Min 2 kalikan 3 itu min 6. Min 6 tambah berapa biar min 1, maka plus 5. Yang di sini H itu plus 1 ya. Plus 1 kalikan 4 itu plus 4. Plus 4 tambah berapa biar plus 1, maka min 3. 5 ke 3 maka turun 8. Setelah itu kita kalikan silang ya, Dek ya. Di sini kita kalikan 4. Untuk yang ini kita kalikan 1. 2 kali 4 8, 8 kalikan 1 8. Jadi udah sama ya elektronnya. Lalu kita kalikan silang, lihat ya 4-nya ke sini ya, Dek. Di sini ada 4. Di sini juga ada 4. Lalu di sini 1, di sini 1. Kalau 1 nggak usah ditulis. Sebenarnya udah langsung ketemu ya. A-nya itu adalah 4, B-nya itu adalah 1, dan C-nya itu adalah 4 ya. Jawabannya 4, 1, 4. Jawabannya D. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menyetarakan total ya. Ini dalam suasana asam, maka nanti konsepnya adalah sisi yang kekurangan oksigen kita tambah dengan H2O. Nanti sisi sebaliknya kita tambah H+ ya. Oke, di sini oksigennya 3, di sini oksigennya nggak ada, maka ruas kanan kita tambah H2O. Nanti sisi sebaliknya kita tambah dengan H+. Di sini oksigennya butuh 3, maka ini kita kasih koefisiennya 3. Jadi oksigennya sama-sama 3. Lalu jumlahannya di sini berapa, Mbak? Ini H-nya 6 ditambah 4 itu 10, maka ini biar 10 Mbak kasih 10. Oke ya, Dek ya. Ini penyetaraan yang sudah sempurna untuk penambahan H+ dan H2O-nya. Siapa tahu besok kalian dapat jumlah H+ dan H2O-nya berapa, begitu ya, Dek. Oke ya, kita lanjut ya ke soal nomor 25. Berikut ini adalah nilai energi potensial untuk beberapa kation ya. Ini cara membacanya itu N0-nya CO, N0-nya CR ya, energi potensialnya CU, energi potensialnya PB, masing-masing sudah ada ya, satuannya volt. Sel volta yang memiliki potensial sel yang paling besar. Nah, apa sih rumusnya SL? Rumus SL itu adalah E reduksi dikurangi dengan E oksidasi. Nah, oke ya. Nah, di sini ini adalah notasi sel. Untuk ruas kiri itu mengalami oksidasi, ruas kanan itu mengalami reduksi. Ini kan biloksnya turun, ini biloksnya naik.
begitu ya. Jadi tinggal adik kanan kurangi kiri aja, reduksi kurangi oksidasi. Kalau mencari SL yang paling besar, adik carilah yang paling positif dan yang paling negatif. Itu dulu coba. Siapa yang paling negatif? Ini yang paling negatif ya, negatif 0,74. Yang paling positif itu adalah ini. Nah, maka nanti CU dikurangi CR, itu SL-nya paling besar. Mana yang CU dan CR? Udah ya, jawabannya C ya. Ini lebih positif itu di kanan atau mengalami reduksi, itu pasti NO-nya lebih besar. Maka nanti artinya NO-nya CU kita kurangi dengan NO-nya CR. Berapa sih SL-nya? Kita hitung ya. 0,34 dikurangi dengan negatif 0,74 ya. 4 ditambah 4 itu adalah 8, 7 tambah 3 itu adalah 10, 1,08 volt. Oke ya, inilah SL-nya untuk SL yang terbesar ya. Reduksi kurangi oksidasi, CU kurangi CR. CU kurangi CR. Ini yang paling positif dan ini yang paling negatif. Maka kan min kali min jadi plus gitu ya, Dek. Ya, lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 26. Proses korosi yang berlangsung paling lambat. Kalau mencari paling lambat, maka kalian hindari yang ada oksigen dan ada air. Nah, ini ada air tapi terbuka ya, maka oksigennya bisa lanjut. Maka ini bisa menyebabkan korosi. Nah, ini ya, walaupun dia tertutup, tidak ada oksigen masuk, tetapi ini air. Air ini menyebabkan korosi, deh. Nah, ini garam nih. Garam itu justru korosinya tercepat ya, karena di dalamnya ada air dan ada garam, lalu plus oksigen masuk. Jadi yang paling tercepat korosinya tuh poin kelima. Nah, yang paling lambat tinggal mana nih? 4 atau 1. Nah, ini betul ya, CaCO3 anhidrous itu artinya dia nanti menyerap oksigen ke sini. Jadi oksigennya terserap. Tapi sayang sekali ya, ini tetap terbuka ya, karena oksigennya banyak masuk ya, walaupun terserap, maka akan terjadi korosi juga. Maka yang paling lambat korosinya itu adalah poin 4. Dimasukkan ke dalam minyak. Oksigen tidak larut dalam minyak. Ini juga ruangannya tertutup. Jawaban yang tepat itu adalah poin D. Next, nomor 27. Harga koefisien A, B, C, dan D ya. A, B, B-nya mana? Oh, C, D. B-nya mana ya? Nanti kita lihat aja ya. Ya, untuk soal seperti ini berarti kita bisa menggunakan metode Bilox ya, Dek. Kita akan tentukan dulu ClO- ditambah dengan Bi2O3 ditambah dengan OH- menghasilkan Cl- ditambah dengan BiO3- ya, Dek. Ini salah ya, harusnya ada negatif di sini ditambah dengan H2O. Nah, kita tentukan dulu yang mengalami perubahan Bilox, ada yaitu Cl dengan Bi. Nah, jadi Cl muatannya adalah -1, sebuah ion. O itu negatif 2 tambah berapa biar negatif 1, maka positif 1. 1 ke -1 maka turun 2. Selanjutnya, ini hati-hati, Bi-nya 2, loh kok sini Bi-nya 1 Mbak? Kita setarakan dulu. Yang mengalami perubahan Bilox itu harus sama dulu ya, banyak unsurnya ya. Maka Bi-nya 2, maka ini juga harus jadiin 2 Bi. Oke ya. Selanjutnya di sini O itu -2 kalikan 3 itu adalah -6. Nah, di sini berarti kan plus 6 ya, Dek ya. Maka 6 dibagi 2 itu adalah plus 3. Selanjutnya di sini O itu adalah -2 kalikan 3 itu -6. -6 ditambah berapa biar -1, maka jadi plus 5. 3 ke 5 maka naik naik 2 ya, Dek. Ya betul, naik 2. Ya, tapi hati-hati, kita harus kali dengan 2. Kenapa harus dikali dengan 2 ya, Dek? Karena Bi yang terlibat ada 2. Maka nanti ini jadinya plus 4, sini jadinya -2. Tinggal kita kalikan silang ya. Ini kita kalikan 2, di sini kita kali 1. 1 kali 4 itu 4, 2 kali 2 itu 4. Sudah sama ya. 2 dikalikan 1 kita masukkan 2. 2 dikalikan 1 kita masukkan 2. 1 kali 1, 1 kalikan 1. Nah, ini dalam suasana basah ya. Kalau dalam suasana basah, sisi yang kekurangan elektron ya, yang kekurangan elektron nanti akan ditambah dengan OH-. Kita tambah dengan OH-.
Nanti sisi yang bukan kelebihan ya, di sisi sebaliknya tambah H2O. Kita cek ya, ruas kiri elektronnya ada berapa? 2 kali min 1 itu min 2. Ini jangan dihitung dulu. Ruas kanan elektronnya adalah 2 kalikan min 1 itu min 2. 2 kalikan min 1 itu adalah min 2. Ini ada min 4. Maka kan nanti sini kekurangan elektron. Maka biar sama-sama min 4, OH-nya kita butuh 2. 2 kalikan min 1 kan jadi sama-sama min 4. Ya, kita cek H-nya. Untuk ruas kiri H-nya itu ada 2, ya ada 2. Untuk ruas kanan itu H-nya juga ada 2. Maka koefisiennya sini 1 aja ya, biar H-nya sama. Lalu oksigennya ini 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan 5. Ini kan 2 itu ya, 2. Maka 5 tambah 2 itu adalah 7. Di ruas kanan itu juga oksigennya wajib ada 7. Kita cek ya. 2 kalikan 3 itu 6. 6 tambah 1 7. Gitu ya. Nah, yang ditanya adalah ABCD. ABCD itu ini ya, D. Ini A. B-nya tuh yang ini ya. Ini B, ini C, ini D. Itu kurang ya soalnya ya. Maka nanti A-nya adalah 2. Nanti B-nya itu adalah 2. Lalu C-nya adalah 2 dan D-nya itu juga 2. Jadi semuanya 2. Nah, lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 28. Logam natrium dapat diperoleh dengan elektrolisis lelehan NaCl. Massa logam natrium yang dihasilkan di katode selama 20 menit. Ternyata waktunya itu kita butuh 20 menit. Ya, 20 menit. Ampernya ya, kuat arusnya itu adalah 5 ampere. Ditanya adalah massa Na. Oke. Ini berarti hukum Faraday 1 ya. Rumusnya itu adalah E kalikan I kalikan T dibagi dengan 96.500. E-nya itu adalah AR dibagi bilox. AR-nya siapa? Karena ditanya massanya Na, maka AR-nya Na yaitu 23. Biloxnya natrium itu adalah 1 ya, Na plus Cl min. Maka biloxnya 1. I-nya itu adalah 5 dan T-nya wajib detik. Maka nanti menit saya kali dengan 60. 1 menit 60 detik ya. Kita bagi dengan 9650. 23 dikalikan 5 dikalikan 20 dikalikan 60 itu adalah 138.000. Lalu saya bagi dengan 96.500 ya. Oh ini sorry, 96.500. Hasilnya itu adalah 1,43 ya. Jawabannya itu adalah 1,43 gram. Next ya, kita masuk ke soal nomor 29. Suatu senyawa karbon X memiliki rumus C4H8O. Berarti ini adalah CN H2N ya. Kalau 4 itu jadi 8, berarti kan 2 kali 4O. Nah, ini punya siapa deh? Ini punyanya aldehid atau punyanya keton. Ini berarti kalau nggak aldehid ya dia adalah keton. Selanjutnya dapat bereaksi dengan Fehling, maka jawabannya aldehid. Jika senyawa X ini bereaksi dengan gas hidrogen menghasilkan senyawa Y. Nah, kalau ditambah dengan hidrogen itu artinya direduksi. Maka senyawa Y itu adalah senyawa Y-nya itu adalah alkohol primer. Jadi kayak gini ya. Kalau kita punya ada alkohol primer, ini A itu alkohol ya. Jika kita oksidasi nanti akan menghasilkan aldehid. Aldehid jika direduksi nanti hasilnya adalah alkohol primer. Oke ya. Nah, alkohol primer yang jumlah C-nya ada 4 ya. Ini butanon, keton salah ya, Bu. Ya, ini butanon, keton salah ya. Ini asam butanot, asam karboksilat salah. Ini butana salah. Kalau enggak B ya C. Mana yang alkohol primer? Yang alkohol primer itu adalah yang B. 1, 2, 3, 4. Di sini ada CH3. Di sini ada CH2, di sini ada CH2,
Di sini ada CH2 dan di sini OH. Inilah alkohol primer. Oke ya, kalau 2 butanol itu alkohol sekunder. Alkohol sekunder kayak gini deh. 1, 2, 3, 4. Nah, alkohol sekunder tuh ciri-cirinya OH-nya tuh nempel di C yang H-nya cuma 1. Kalau ini H-nya ada 2, itu alkohol primer. Begitu ya. Next, kita masuk ke soal nomor 30. Senyawa berikut ini yang merupakan isomer dari senyawa 2-metil pentana. Pentana jumlah C-nya 5, metil itu jumlah C-nya 1. Ya, metilnya itu nempel di C kedua. Maka C1 tambah C5 itu jumlah C-nya ada 6. Kita cari yang jumlah C-nya 6, begitu ya. Butana itu C-nya 4. Metil itu C-nya 1. Tetapi metilnya ada 2 nih. Maka dikali 2 ya. 2 ditambah 4 itu 6. Betul ya untuk poin A. Coba yang ini. Propana itu jumlah C-nya 3. Metilnya ada 2, maka 2 ya. 2 tambah 3 itu 5. Salah. Butana tuh C-nya 4. Ini 1, 2, 3. Metilnya ada 3, maka C-nya ada 3. 3 tambah 4 itu C-nya ada 7. Salah. Butana itu C-nya 4. Metil itu C-nya 1 ya. 1 tambah 4 maka jumlah C-nya nanti 5. Heptana itu C-nya 7. Lalu ada cabang metil. Metil itu C-nya 1. Maka jumlah C-nya ada 8. Begitu ya. Next, kita masuk ke soal nomor 31. Diketahui ada C2H4O2, maka nanti ini adalah Cn H2NO2. Berarti kalau nggak asam karboksilat, ya bisa juga dia adalah ester. Lalu dapat ditambahkan dalam makanan sebagai penambah rasa. Untuk yang ditambahkan dalam makanan itu adalah ciri-ciri asam karboksilat. Nanti bisa berupa asam asetat atau cuka, begitu. Cuka ini asam asetat, mengandung asam karboksilat. Senyawa tersebut dapat dibuat dari oksidasi alkohol primer, betul ya. Alkohol primer dioksidasi jadi aldehid, aldehid dioksidasi jadi asam karboksilat. Jadi senyawa yang dimaksud adalah gugus asam karboksilat. Jawabannya B. Kalau ini adalah aldehid, kalau ini adalah eter, kalau ini adalah keton, dan kalau ini adalah alkohol. Begitu ya. Oke, lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 32. Berikut beberapa kegunaan senyawa turunan benzena. Kegunaan ini namanya nitrobenzena. Itu untuk apa? Kalau bahan peledak itu punyanya toluen ya, kegunaannya toluen sebagai bahan dasar TNT ya. Antiseptik itu punyanya fenol ya, nanti gugusnya adalah OH. Bahan dasar pembuat warna diazo itu adalah anilin. Kalau anilin nanti gugusnya NH2. Pengawet minuman itu kegunaan asam benzoat. Berarti bukan juga ya. Nah, kalian bisa eliminasi seperti ini, maka nanti nitrobenzena itu bisa digunakan sebagai insektisida. Jawabannya adalah C. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 33. Berikut ini yang bukan merupakan sifat benzena. Apakah mudah larut dalam air dalam segala perbandingan? Nah, ini langsung bukan ya. Pada suhu kamar berupa cairan yang mudah menguap, dapat larut dalam CCl4 bisa. Merupakan senyawa yang stabil, betul sekali. Merupakan cairan tidak berwarna dan berbau menyengat. Nah, ini ya. Mudah larut dalam air itu tidak ya, tidak dalam segala perbandingan. Itu salah. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 34. Pasangan polimer yang terbentuk dari reaksi kondensasi. Ciri-ciri kondensasi itu adalah monomernya punya gugus fungsi. Itu yang pertama ya. Monomernya itu memiliki gugus fungsi. Ya, monomernya memiliki gugus fungsi. Ini maaf ya, pulpennya sedang agak error. Jadi tulisannya kurang oke nih. Memiliki gugus fungsi. Kalau yang satunya itu adisi ya. Kalau adisi syaratnya atau ciri-cirinya monomernya adalah alkena.
Ini contoh nih. Nama polimernya polistirana, harusnya polistirena ya. Ini salah di nama juga, ini salah. Asam nukleat itu dari nukleotida, betul ya, ini adalah kondensasi, ini ada gugus fungsinya. Polietilena, etena, ini monomernya adalah alkena, menghasilkan polimer polietilena, betul, makanya harusnya adisi ya, karena monomernya itu ada gugus rangkapnya. Asam amino nanti membentuk protein, betul, asam amino itu ada gugus fungsinya, kalau mereka bersatu melepaskan H2O ya. Jawabannya adalah 2 dan 4, jawabannya C. Kalau ini adisi ya, ada enak-enak, ini alkena. Hasil dari hidrolisis sempurna laktosa. Laktosa itu adalah disakarida ya. Hafalkan males, maltosa, laktosa, sukrosa. Ini semuanya disakarida. Males itu kalau terhidrolisis menjadi glu-glu, glukosa, glukosa. Kalau laktosa itu terhidrolisis menjadi glugal, glukosa, galaktosa. Kalau sukrosa itu adalah glufruk, glukosa dan fruktosa. Nah, berarti laktosa itu menjadi glukosa dan galaktosa. Glukosa dan galaktosa, jawabannya 2 dan 4. Terima kasih perhatiannya ya, Dek. Assalamualaikum.